Terima kasih, Pak Osep. Mohon izin, suara saya terdengar, Pak Osep. Ibu Bapak, suara saya terdengar di situ? Kecil Pak, kecil, bergema. Bergemo, bergemo. Cukup ya. Baik, izin Ibu Bapak, saya akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang pertama, ini saya lihat kok wajahnya banyak yang ini ya, muram ya, Bapak Ibu, padahal baru hari pertama ini ya. Ini yang paling jauh dari mana nih Bapak Ibu nih? Ada yang dari luar Jawa? Aceh, Pak. Siap, Oke. Mana dari lagi? dari Sulawesi, Pak. Sulawesi Sulawesi. Selatan. Sulawesinya mana Bu? Maros, Pak, Sulawesi Selatan. Halus. Oke. Siap. Ada yang dari Kalimantan kah? Nggak ada ya. Bali, Bali, Bali ada Bali? Indonesia Timur sana? Oke, ini masih rata-rata dari Jawa ya. Baik, Ibu Bapak, saya izin mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, jadi kami tekankan bahwa pelatihan penyelia halal UMK reguler kali ini itu didesain, dirancang khusus untuk membantu mensukseskan program PGN. Programnya apa? Bagaimana dalam waktu secepat-cepatnya ibu bapak bisa memiliki sertifikat halal. Kan demikian ya Bapak Ibu ya. Jadi tujuan utamanya adalah bagaimana SPPG itu bisa segera memiliki sertifikat halal. Itu yang harus dipahami. Nah, oleh karena itu eh, output dari pelatihan ini selain juga ada pengetahuan, nah ibu bapak harus memiliki satu keterampilan untuk bisa mengajukan sertifikasi halal melalui si halal. Jadi saya minta bagi teman-teman yang mungkin masih off cam ataupun mungkin belum hadir, tolong bisa segera ikut karena kalau teman-teman nanti nggak bisa mengikuti si halal ini, besok nanti akan kerepotan karena kan besok sudah praktek ya Bapak Ibu ya. Jadi besok itu sudah praktek menginput data di si halal. Nah, kemudian yang kedua, mungkin saya akan izin sampaikan bahwa satu-satunya platform yang digunakan untuk mendapatkan sertifikasi halal itu ya cuma satu, yaitu si halal, nggak ada yang lain. Jadi apa namanya? Kalau kemarin ada yang tanya, Pak, ini melalui program ini nggak ada, cuma ada satu. Nah, kalau misalkan SPPG ini didaftarkan di selain si halal, berarti sertifikat halalnya dipertanyakan. Terus sertifikat halalnya bentuknya bagaimana? Karena sertifikat halal itu hanya bisa didownload di si halal. Jadi nggak ada yang namanya misalkan SPPG, Pak, saya kan dibantu diurusin sama orang. Pak, saya kan di diproses sama lembaga. Boleh dibantu, tetapi si halal ini adalah punyanya masing-masing lembaga. Nah, jadi kalau misalkan suatu saat ada perubahan ataupun ada penambahan, ibu bapak sendiri yang harus nanti melakukan penambahan itu. Nah, itu jadi yang pertama saya minta tolong bagi yang masih belum ada di ruangan Zoom, saya mohon untuk bisa segera bergabung ya, Bapak Ibu ya. Nah, sebelum masuk ke sana, saya ingin menyampaikan beberapa informasi awal ya terkait dengan apa namanya si halal ya.
bagaimana tahapan pengajuan sertifikasi halal secara umum ya Bapak Ibu ya. Jadi secara umum nanti biar Bapak Ibu nanti akan cukup memahami. Nanti slide-nya juga saya akan share. Nah, sebelum itu saya mau tanya dulu tadi kemarin ya, Ibu Bapak kan sudah diberikan apa namanya diberikan data oleh Pak Osep ya selaku Master of Training untuk bisa melengkapi data-data itu. Nah, mungkin ada yang tanya kemarin kan Pak Aldo, kenapa sih kita harus mengisi data apa itu Pak? Gitu kan? Nah, ini saya jelaskan sekarang. Jadi kemarin itu sebentar saya izin share screen ya. Banyak yang tanya, Pak, kita kan mau ikut pelatihan, kok disuruh melengkapi data banyak sekali gitu ya. Atau di sini ada yang mau tanya begitu Ibu Bapak. Nah, saya mau jawab Ibu Bapak. Jadi dari awal kan sudah diterangkan oleh Pak Osep. Jadi harapannya ketika nanti Ibu Bapak ikut pelatihan ini, Ibu dan Bapak sudah siap untuk bisa mengajukan pengajuan sertifikat halal melalui si halal. Harapannya setelah pelatihan ini selesai bahkan Ibu Bapak sudah selesai dengan si halal. Berarti nanti tinggal submit misalkan. Ataupun ada penambahan sedikit, nah kemudian submit di BPJPH, kemudian nanti terbit. Nah oleh karena itu, agar prosesnya itu apa namanya mudah, ibu bapak sudah diminta untuk mempersiapkan data-data ini di awal. Nah, data-data yang ada di lembar kerja ini itu tuh sama persis dengan data yang nanti kita akan input di si halal. Nah, dengan kita sudah mempersiapkan data-data ini dari awal, berarti kan nanti tinggal memasukkan saja ke si halal, nggak butuh waktu yang lama. Tetapi kalau kita belum mempersiapkan data-data ini dari awal, biasanya nanti akan butuh waktu lama untuk menginput data di si halal. Nah, jadi semuanya sudah menerima lembar kerja itu ya, Bapak Ibu ya. Oke. Sudah, Pak. Ya ya. Nah, oke. Jadi tujuannya Pak Osep adalah itu. Nah, kemudian saya akan mulai sedikit menjelaskan bagaimana alur dari si halal ya, Bapak Ibu ya. Sebentar. Jadi ada 4 tahap mudah ya, 4 tahap mudah untuk kita bisa mengajukan ke si halal. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum ini ya. Pak, si halal itu bentukannya seperti apa? Saya yakin Ibu Bapak sudah. Nah, ini tampilannya si halal. Jadi tampilan si halal adalah websitenya BPJPH untuk kita bisa mengajukan sertifikat halal. Nah, nanti kita akan praktek. Nah, alamatnya adalah ptsp.halal.go.id. Saya share saja ya. Nah, itu sudah di ini ya Bapak Ibu ya, sudah ada di Nah, kemudian ada 4 tahap mudah sebelum nanti kita akan membuat si halal Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita nanti akan membuat akun. Nah, ya, nanti membuat akun si halal. Ya, saya yakin ini mudah ya seperti kita membuat email gitu ya. Kemudian setelah membuat akun, kita nanti akan mengaktifasi akun. Jadi kita akan mengaktifkan akun berdasarkan data perusahaan kita, yaitu NIB ya. Nah, kemudian setelah mengaktifasi akun, kemudian kita melengkapi data, dan setelah melengkapi data, kemudian kita mengajukan pengajuan sertifikat halal reguler. Dah, kalau sudah selesai, submit, berarti kita sudah siap diaudit. Nah, kurang lebihnya begitu. Nah, secara umum kalau membuat akun, ini mungkin Bapak Ibu
sedikit saya ceritakan ya. Jadi tahap pertama untuk membuat akun itu ada persiapan, apa saja yang perlu dipersiapkan, gitu ya. Jadi yang perlu dipersiapkan yang pertama adalah salinan NIB, kemudian ada email sama WA aktif. Nah ini email aktif ini passwordnya juga harus disimpan ya, jadi disimpan kata sandinya. Terus ada WA aktif. Nah setelah kita sudah mempersiapkan data-data ini, selanjutnya kita akan melakukan pendaftaran. Nah ini nanti saya akan pandu Bapak Ibu, nggak usah takut ya. Yang pertama nanti kita akan masuk ke websitenya BPJPH, PTSP yang tadi ini, yang tampilan ini websitenya. Kemudian nanti akan pilih daftar di sini. Nah, yang penting yang pada register no ini apa namanya? Eh, Oke, ini daftar di sini, yang ini. Nah, yang ini. Nah, kemudian kita akan melengkapi data. Ya, setelah melengkapi data, data apa aja yang dilengkapi? Mulai, jadi kita nanti akan memilih tipe pengguna, pelaku usaha, nama pendaftar, nomor WA, kata sandi. Jadi kalau kita klik daftar di sini, Bapak Ibu, ya, ini gak usah khawatir. Ini kan baru baru penjelasan awal. Nanti kita akan praktek bersama. Nah, nanti di sini pilih yang pelaku usaha. Nah, jangan pilih yang fasilitator, tapi pilihnya adalah pelaku usaha. Kemudian masukkan email, masukkan nomor HP, kemudian masukkan kata sandi. Kata sandinya pilih yang mudah saja, jadi jangan yang sulit-sulit ya. Nah, itu. Kemudian setelah itu sudah selesai kan sudah jadi akun kita. Nanti kita akan login ke sistem. Nah, tahap 1 sudah selesai Bapak Ibu. Mudah. Mudah, berarti prosesnya sudah selesai. Oke. Sebelum sampai sana, saya akan sedikit menjelaskan terkait beberapa hal yang terkait dengan sertifikat halal ya, sebentar. Nah, apakah sudah kelihatan ya Bapak Ibu? Sudah Bapak Ibu? Sudah terlihat. Nah, jadi yang pertama saya minta nanti Ibu boleh nyimpan nomor ini ya. Jadi nanti ini nomor saya dan tim ya. Nanti ketika Ibu Bapak ada kendala ataupun membutuhkan informasi boleh nanti uh, berkontak ya di nomor. Tapi karena banyaknya chat yang masuk, saya mohon nanti kalau bisa nama saya Aldo dari SPPG mana, kota mana gitu ya. Sehingga kita jadi tahu. Nah, Bapak Ibu ada beberapa hal juga yang mungkin Bapak Ibu harus ketahui ya sebagai landasan hukum. Salah satunya menurut saya itu adalah yang KMA 748 sama 944 ya. Tapi ada juga yang lain, tadi mungkin sudah dijelaskan. Dan nanti saya akan coba jelaskan lebih lanjut. Nah, pada prinsipnya adalah pengajuan sertifikat halal itu mudah. Mudah sekali Ibu Bapak. Jadi kalau ada yang, kan banyak yang tanya nih ya, kemarin sempat siapa ya, Pak Aldo, prosesnya berapa lama ya Pak? Untuk bisa dapat sertifikat halal gitu ya. Terus saya bilang begini, Pak, kalau pemerintah targetnya itu 21 hari kerja, 21 hari kerja udah terbit sertifikat halal. Tapi itu bolanya di ibu bapak. Nah sekarang kalau bapak ibu tanya, kalau saya pernah nerbitin sertifikat berapa lama, saya pernah menerbitkan sertifikat halal kurang dari 21 hari kerja, Pak. Tetapi memang rata-rata kurang lebih 1 bulan. Ya. Nah, ada yang tanya, Pak, coba dong tulisin prosesnya kalau SPPG ini mau nerbitin. Coba ya kita simulasi ya Bapak Ibu ya. Mau nggak
yang tahu berapa lama terbitnya. Mau simulasi nggak deh, Bapak Ibu? Jadi gini, Boleh Pak, siap simulasi langsung. jadi ada yang bertanya, Pak Aldo, kami ingin ngurus sertifikat halal, bisa terbit cepat nggak? Nah ini kita tergantung Anda semua. Yang pertama, jadi untuk tahapan pertama itu kan kita bikin akun si halal, ya. Kira-kira 1 hari selesai apa enggak Bapak Ibu? Selesai, Pak. Pak. 10 menit. Nah, gitu ya. Sepakat ya? 10 menit. Jangan 1 hari. Kalau 1 hari kelamaan. Tergantung sistem, Pak. Oke, tergantung sistem. Itu tidak bisa dihindari. Tetapi kita bicara kalau sistem itu lancar, ya. Nah, biasanya ada kondisi siang down, tapi kalau malam lancar ada juga. Tetapi kita coba disclaimer-nya adalah kalau sistemnya lancar, ya. Oke, kemudian yang kedua, setelah akun halal sudah, kita persiapkan dokumen dulu. Jadi ada yang Pak sambil submit di isi halal, jangan begitu Ibu Bapak. Siapkan dokumen dulu. Yang tadi disampaikan di lembar kerjanya Pak Osep, itu yang disiapin dulu. Jangan di-upload dulu. Loh emangnya nggak bisa nyicil-nyicil? Kalau saran saya jangan. Jadi data-data itu disiapkan dulu. Ya, baru nanti diupload. Berbeda ya kalau nginput satu, besoknya nginput satu, nggak selesai-selesai. Saran saya, dokumen itu dipersiapkan dulu. Nah, targetnya berapa lama? Kalau saya pribadi, 3 hari. Kira-kira sanggup nggak nih Bapak Ibu? Bisa lah, kan nggak banyak ya. Sanggup, Bisa Pak. nggak Pak Isa? Insya Allah sanggup. Sanggup, Pak. Kan dan apa yang sulit apanya coba? Nggak ada. SPPG itu, Mantap. SPPG itu kan timnya udah lengkap. SPPI ada, tim gizinya ada, akuntannya ada, tim lapangan ada, dan sebagainya. Data menu sudah ada dari tim gizi. Nggak mungkin di sini tuh nggak tahu menunya, nggak mungkin. Data pembelian sudah ada dari tim akuntingnya. Kalau bukti pembelian daging nggak ada, yang salah siapa? Akuntannya. Sampai sini nangkep maksud saya ya. Artinya insya Allah kita nggak ada kendala dengan dokumen. Nah, setelah dokumen selesai, barulah upload. Jangan upload dulu ya. Review akhir. Oke? Review akhir dokumen. Katakanlah 1 hari ya. Nanti di penyelia halalnya akan melewati 1 hari. Terus setelah review akhir barulah nanti upload ke si halal. Kira-kira berapa hari Bu? Cukup lah ini setengah hari lah ya. Terus Ya, ini Kak. setengah. Nah, udah upload. Nah, terus tahap berikutnya apa? Setelah upload nih. Setelah di submit, ini kan berarti anggap aja yang upload ini adalah submit ya. Setelah di submit, tahapan berikutnya, saya yakin BPJPH akan bergerak cepat karena ini kan program BGN ya. Nah, yang kelima adalah nanti verifikasi dan validasi BPJPH. Nah, memang ini realisasinya berapa lama coba Ibu? Kalau pengen, ada yang tahu nggak? Nggak lama. SRE-nya sebetulnya 2 hari Bu, kalau saya pernah lihat itu. Tapi dalam pengalaman saya, anggap aja 2 sampai 5 hari. Ya, sampai sini clear ya? Artinya nanti dari verifikasi validasi BPJPH sudah selesai, itu kurang lebih 2 sampai 3 hari. Ada yang 1 hari langsung selesai, ada.
Oh. Nah, biar tidak bolak-balik terjadi penolakan, maka jangan lupa tahapan review diperhatikan. Nanti saya akan kasih bocoran. Biasanya penolakan itu kenapa? Nanti saya kasih bocoran. Saya kasih tips bagaimana pengajuan itu tidak bolak-balik ditolak. Nah, setelah verifikasi dan validasi BPJPH selesai, langkah selanjutnya adalah yang nomor 6 ya. Apa coba ada yang bisa bantu nggak Bapak Ibu? Apa coba? Sidang komite fatwa. Bukan, kita bayar dulu Invoice, Pak, invoice. pembayaran sesuai Reguler, Pak. invoice. Ya, Jadi invoice. nanti BPJPH kan akan menghubungi LPH. Jadi nanti kita akan bayar sesuai dengan tagihan invoice. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, oke Pak Aldo, berarti setelah bayar invoice terus apa lagi Pak Aldo? Barulah nanti ya, invoice ini bisa juga nanti koordinasi dengan auditor ya. Nah, barulah nanti adanya audit atau pemeriksaan. Nah, dia nggak punya waktu panjang, Bapak Ibu. Sebetulnya kalau ini sudah membayarkan invoice dan sebagainya, itu kurang lebih ya 7 hari. Ini saya bukan bicara SLA ininya ya, pengalaman saya. Nah, setelah itu, setelah diaudit, ya, Bapak Ibu akan namanya pemenuhan temuan catatan temuan audit. Nah, Ibu Bapak diberi waktu 5 hari itu. Jadi, misalkan Pak Zainul di mana Pak SPPG-nya? Candipuro, Lampung Selatan. Mana itu Pak? Candipuro, Lampung Selatan. Lampung Selatan. Nah, Pak Zainul sebagai pendamping atau bagian dari tim SPPG Pak? Saya sebagai pendamping, tapi mandiri Pendamping, nih, Pak. Ikut oke. belajar mandiri. Ya, kalau di sini ada nggak yang dari SPPG-nya, SPPI ataupun GISI? Ada? Gizi hadir. Oh, Pak Ishak. Pak Ishak GISI ya. Ya. Oke. Nih Pak Ishak, jadi setelah nanti diaudit, kan nanti ada temuan nih Pak Ishak. Oh ini dokumen dagingnya, sertifikat halalnya nggak ada. Ternyata belum dilakukan sosialisasi. Nah, ini kan ada catatan-catatannya tuh. Nah, Pak Ishak nanti akan diberikan 5 hari, Pak, untuk perbaikan. Jadi, Pak Ishak nanti akan diberikan 5 hari untuk perbaikan. Tetapi memang ini beda-beda ya. Setiap LPH beda-beda. Nah, terus setelah temuan audit selesai, barulah nanti masuklah ke sidang fatwa. Antrian sidang fatwa. Nah, sidang fatwa ini memang tergantung kondisi ya. Ada juga setiap provinsi beda-beda mekanisme. Tetapi yang perlu, kenapa kok saya menggambarkan begini ya? Ini kan berdasarkan akumulasi pengalaman ya Bapak Ibu. Prosesnya bisa cepat. Apakah bisa sebulan terbit? Bisa. Kalau apa yang paling kritis? Yang pertama adalah persiapan dokumen. Kenapa Pak Osep itu memberikan contoh hal-hal yang harus dipersiapkan? Jadi, di dalam pelatihan ini yang diajarkan oleh Pak Osep itu sebetulnya sedang mengajarkan teman-teman untuk mendapatkan sertifikasi halal dengan cara cepat. Nah, kurang lebihnya begitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya yang menentukan kecepatan. Ibu dan Bapak sebagai pelaku usaha itu boleh berkomunikasi dengan lembaga pemeriksa halal atau LPH. Tanya-tanya dulu, Pak, biayanya berapa?
Bu, prosesnya berapa lama? Kalau kita sudah submit, jadwalnya bagaimana? Itu boleh. Karena setelah pada saat Bapak Ibu nanti melakukan apa namanya ini? Submit ke si halal, berarti kan Bapak Ibu sudah bisa memilih LPH. Ya, jadi nanti Bapak Ibu boleh memilih LPH mana yang nanti akan mengaudit ibu bapak. Nah, yang memilih adalah ibu bapak sendiri, bukan yang lain ya. Nah, jadi bukan kita milih tapi kita nggak berhubungan, bukan begitu. Kalau pengen cepat, bapak ibu harus eh, kontak LPH-nya dulu, baru nanti dipilih. Bukan memilih tapi tanpa ini, jadi menunggu itu enggak ya. Nah, itu tips bagaimana proses sertifikasi halal terbit kurang dari sebulan. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Saya Pak, tanya Pak. Ya, silakan. Ah, aduh, kok itu malah dihapus ya Pak? Oh, itu oret-oretan aja, Pak. Nggak Oh apa-apa, iya. silakan aja. Saya mau tanya terkait dengan satu pemilihan LPH. Apakah kalau kita kan ini pelatihan ini kan yang diprakarsai oleh Halal Institute seperti itu. Nah, apakah Ya, kita memilih LPH itu bebas? Yang pertama. Yang kedua, terkait dengan tim auditor. Nah, apakah nanti tim auditor itu juga akan datang ke dapur MBG ataupun tidak seperti itu? Itu aja, Pak. oke. Baik, sesuai dengan mekanisme sertifikasi halal yang diatur dalam regulasi, pelaku usaha berhak untuk memilih LPH. Jadi yang memilih LPH adalah ibu bapak sendiri. Nah, saat ini kurang lebih ada sekitar 110 kayaknya, mungkin lebih ya. 110 lembaga pemeriksa yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, silakan Bapak Ibu berkoordinasi dengan masing-masing LPH. Kalau misalkan Bapak Ibu dalam proses sertifikasi halalnya didampingi oleh pendamping ataupun konsultan, boleh. Nah, itu didiskusikan. Nanti pendampingnya itu yang nanti akan apa namanya mereferensikan. Oh, nanti kita akan menggunakan LPH mana gitu ya. Nah, terus kalau ada yang tanya tipsnya bagaimana? Kalau saya pribadi di dalam divisi pendampingan kami itu akan memilih LPH yang memiliki komitmen cepat dalam bekerja. Contohnya misalkan fast respon. Di WA hari ini balas seminggu depan. Nah, itu nggak jadi. Ya, betul. Biasanya seperti itu, Pak. Apa ya, tapi kita nggak perlu didramatisasi. Pokoknya kalau di WA nggak dibalas ya berarti itu sudah bisa mencerminkan cara kerja. Nah, kita akan memilih LPH yang punya cara kerja yang baik. Yang kedua tentu boleh ya dikomparasi masalah ibu bapak berhak untuk mengetahui biaya dan sebagainya. Itu dipersilakan. Nah, kemudian pertanyaan kedua terkait dengan apakah SPPG itu harus dikunjungi, betul Bapak Ibu. Pasti akan dikunjungi ya. Jadi nanti tidak ada yang Pak boleh nggak online? Boleh, tapi dalam kondisi fast measure seperti contohnya ketika terjadi COVID. Nah, tapi kalau sekarang kan nggak ada masalah. Jadi apa namanya pasti dikunjungi. Demikian ya Pak. Ya. Untuk ini, Pak, untuk tim auditor halal itu apakah dia dari LPH lembaga itu apa dari pihak lain ada tim auditor sendiri gitu. Oke, kalau tim auditor itu ya dari LPH Pak, nggak ada dari lembaga manapun. Oh iya, siap. Tetapi kalau misalkan Bapak didampingi oleh lembaga konsultan ataupun lembaga pendamping, ya itu nanti beda ya. Itu kan bagian dari internal, gitu ya. Itu Bapak. Jadi auditor didampingin ada siapa? Contohnya lembaga lain itu apa, Pak?
Ada dia di kampus-kampus. Kalau di sini kan ada di ITERA seperti itu, Pak. Ada dari UIN, Ya kan LPH. auditor itu akan hadir dengan surat tugas. Nah, di surat tugas itu kan nanti yang hadir ya auditor. Nah, kalau misalkan ada observer, itu pun harus dijelaskan di surat tugas. Jadi di luar surat tugas itu ya nggak relevan, Pak. Itu. Begitu, Bapak. Ya, Pak. Heeh. Baik, sebelum kita masuk ke praktek ke si halal, saya pengen Bapak Ibu memahami dulu beberapa hal terkait dengan sertifikat halal. Nah, ini kan saya tertarik dengan diskusi, Paldo, saya kan punya yayasan. Yayasan saya itu punya 3 dapur, tapi yang 7 dapur itu mitra saya, nah, gitu kan. Pak, saya mau maju, tapi saya nggak mau pakai yayasan itu. Waduh, jadi pertanyaannya itu sudah kemana-mana ya. Nah, jadi saya akan dulu beberapa hal terkait dengan sertifikat halal. Nah, sertifikat halal yang nanti Ibu Bapak akan terima kalau Ibu Bapak mengajukan sertifikat halal dan di Indonesia, sertifikat halal yang diterima adalah sekarang seperti ini, Pak. Logonya burung Garuda, diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Kemudian nanti di sini ada nomor sertifikat, ada jenis produk, nama usahanya, alamat. Nah, yang perlu dipahami adalah bahwa sertifikat halal ini diterbitkan berdasarkan ketetapan fatwa. Jadi nanti di sini ada nomor fatwanya berapa. Kemudian sertifikat halal berlaku sejak diterbitkan dan tetap berlaku sepanjang tidak ada perubahan bahan produk. Nah, jadi kalimatnya bukan berlaku seumur hidup ya Bapak Ibu, kurang pas kalau diucapin itu. Jadi nanti misalkan ketika SPPG-nya mau penambahan menu, itu berarti harus mengajukan tambahan, pengembangan. Kemudian mau tadinya satu yayasan, dia punya 3 SPPG, kemudian nambah jadi 2 lagi, berarti yang 2 pengembangan. Nomor ID-nya sama. Ini. Kemudian di sini sertifikat halal ini diterbitkan berlaku untuk satu jenis. Kan mengacunya ke KMA 748 ya Bapak Ibu. Nah ini ada yang tanya, Pak Aldo, kalau kita apakah boleh mengajukan yayasan sekaligus 10 dapurnya? Ada yang tanya begitu nggak Bapak Ibu? Ada Pak. Nah, ada nggak yang di sini dari yayasan? Ada Pak. Ada ya. Dan Saya, dia Pak. punya 10 dapur. Memang di dalam pengajuan sertifikat halal itu kan dasarnya NIB, Bapak Ibu. Apakah dia mau diajukan secara total yayasannya, ataupun dia mau mengajukan secara ini sepanjang NIB-nya bisa diterima itu nggak ada masalah. Nah, saya akan menunjukkan tampilannya seperti ini, kurang lebih seperti ini nih. Kalau Bapak Ibu perhatikan ya, jadi ketika Bapak Ibu mengajukan atas nama yayasan, jadi kan katakanlah satu yayasan, terus dia punya 10 dapur. Nanti di halaman 1, ini kan ada nomor ID, berapa ya, nomor ID katakanlah, pokoknya di sini ini kan ada nomor ID ya, katakanlah ID, misalkan begini ya, misalkan ini kan. Terus kemudian jenisnya kan penyediaan makanan minum dengan pengolahan. Kemudian nama produknya terlampir, berarti nanti terpisah. Kemudian nama pelaku usahanya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu, di sini baru namanya yayasan apa gitu ya. Kemudian alamat yayasan. Nah, alamat yang di sini adalah alamat kantornya yayasan. Ini alamat kantornya yayasan. Jadi, tapi apakah bisa alamat dapur? Ya silakan kalau memang dapur itu jadi alamatnya yayasan. Kemudian yang berikutnya adalah tanggal terbit kayak itu. Nah, kemudian
Di halaman berikutnya baru nanti muncul nama pelaku usaha. Ini berarti kan di sini menerangkan nama yayasan. Ini yayasan lagi. Ini kan kalau diajukan atas nama yayasan ya. Jadi ini nanti di sini nama yayasan. Ya. Barulah nanti di sini nama ini Bapak Ibu, nama pabriknya. Jadi di sini nanti nama pabriknya adalah SPPG apa nih biasanya? Misalkan SPPG apa? Ya kan SPPG Jakarta 1 misalkan ya, misalkan. Nah, nanti baru di situ alamatnya jalan apa? Bla 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 bla. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, kemudian daftar menu yang ada di dalam SPPG ini nanti tercantum di bawahnya. Kemudian halaman berikutnya nanti SPPG apa lagi? Sampai dengan 10 SPPG. Sampai ke sini bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa, Pak. Oke. Jadi pengajuan SPPG dalam satu yayasan itu akan lebih efektif sebetulnya ya, lebih mudah juga. Nah, kemudian ada juga pertanyaan, Pak, boleh nggak sih ngajuin terpisah? Atau bisa kan begini, satu yayasan, tapi yang baru siap diaudit, apa yang baru siap mengajukan ESA, ada 2 SPPG, boleh. Berarti nanti yang 8 menyusul pengembangan. Atau mungkin yang 8 belum berjalan. Gitu ya. Nah, kalau dia mengajukan sendiri, nah ini memang saya belum mendapat informasi resminya ya, apakah BGN itu. SH itu harus ada nama yayasannya, ataukah boleh setiap SPPG mengajukan sendiri-sendiri. Saya belum, mungkin teman-teman ada yang sudah mendengar ya, tapi saya belum mendengar. Nah, secara prinsip boleh sepanjang NIB-nya memenuhi syarat BPJPH. Begitu. Oke ya, lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh NIB. Nanti saya sebelum praktek, saya kira nanti kita praktek pukul 16.40 ya Bapak Ibu ya. 16.40. Ini Betul. contoh NIB ya. Jadi apa namanya? NIB, di sini ada nama yayasan, kemudian di sini ada KBLI-nya. Nah, memang beberapa kondisi itu kan mensyaratkan KBLI yang relevan. Nah, ini kan KBLI yang relevan ya Bapak Ibu ya. Jadi apa namanya eh, diperhatikan. Nah, kemudian jadi KBLI yang relevan, contohnya misalkan di sini kan ada 56210. Apa itu? Yaitu jasa boga untuk suatu event tertentu. Jadi ini aktivitas SPPG ya. Nah, kemudian sebelum sampai dengan tadi, saya mau kasih tips bagaimana pengajuan sertifikat halal itu di Sihalal itu bisa berjalan dengan efektif. Nah, ini Bapak Ibu belum ngantuk kan ya? Meskipun udah sore nih ya. Pak Enggak. Sahril nih masih on nggak nih? Pak Sahril. Pak Sahril di SPPG jadi apa Pak? Suaranya? Oke. Kalau Bu Lili Hidayanti dari yayasan atau dari SPPG? Saya dari SPPG, Bapak. Kalau di SPPG, Ibu sebagai SPPI-nya, akunting atau gizinya? Saya ahli gizi. Ahli gizi. Baik. Iya. Berarti ini Ibu ya nanti yang akan mengatur ininya ya. Baik. Iya. Kalau Ibu Khusufiana sebagai apa? Ini yang ikut ada berapa, Ibu?
Maaf Pak, saya dari yayasan. Dari yayasan. Ada berapa SPPG, Bu? Satu aja Pak. Satu ya, baik. Berarti Ibu tidak melekat di ini ya, di SPPG-nya ya. Oke, silakan Bu Inas, Ibu Inas Nabila. Iya, Bapak. Bapak, saya ada pertanyaan. Kebetulan saya dari SPPG di Sukabumi. Jadi saya itu coba memasukkan data KBLI di NIB Yayasan itu tidak bisa memasukkan KBLI Catering, Pak. Karena yayasan itu tidak boleh memiliki KBLI usaha sebetulnya. Nah, sedangkan di poin nomor 3, poin nomor 2 di pengajuan SS secara efektif 8 tips itu kan harus memastikan NIB berbasis resiko dengan KBLI yang sesuai ya Pak. Berarti bagaimana Pak kalau KBLI catering tidak bisa masuk di yayasan? Baik, terima kasih Bu Inas. Ini pertanyaannya menarik ya. Dan ini kemarin banyak disampaikan. Nah, Bapak Ibu, dalam beberapa hari terakhir ini, sepertinya ada pengumuman ya, ada sedikit kondisi error antara si halal dengan OSS ya. Sudah ada pengumuman resminya. Nah, sehingga di BPJP sendiri itu ada satu pengumuman di mana pelaku usaha bisa boleh mengajukan sertifikat halal tanpa NIB dulu. Tapi dengan catatan, sebelum sertifikat halal terbit, NIB harus sudah jadi. Nanti saya tunjukin. Sebentar ya, saya tunjukkan. Sebentar, saya tunjukkan. Biar Bapak Ibu mantap ya, dapat ininya, dapat pengumumannya. Sebentar, Bapak Ibu. Biar dapat sebentar ya, Bapak Ibu. Jadi beberapa hari yang lalu eh, ada kondisi seperti yang disampaikan oleh Ibu Inas ya. Nah, terus kemudian mungkin banyak masukan-masukan ke BPJPH sehingga apa namanya pada saat pengajuan itu ada menu terbaru Ibu Inas. Jadi yang pertama adalah isi nomor NIB, jadi kirim. Kemudian daftar tanpa NIB. Jadi ini ada menu baru nih, barusan hari ini kayaknya. Nah di sini, nah ini ada pop up nih Bapak Ibu. Fitur ini digunakan untuk mendaftarkan sertifikat halal tanpa menggunakan NIB pada tahap awal. Nah ini penting nih ya, kalimatnya begini, pada tahap awal. Nah, proses pendaftaran dapat dilanjutkan tanpa mengisi NIB terlebih dahulu. Karena tadi ada masalah seperti Bu Inas ini, ya. Nah, NIB tetap menjadi persyaratan wajib sebelum penerbitan sertifikat halal. Jadi ini artinya memang kayaknya ada penambahan waktu sampai sertifikat halal nanti mau terbit barulah nanti bisa. Pastikan Anda melengkapi NIB pada tahap akhir sebelum proses penerbitan sertifikat halal. Nah ini karena kemungkinan ada sedikit error pada data itu. Nanti kita praktekkan. Begitu Ibu Inas? Bisa dipahami Bu Inas? Bapak, jadi kalau yang kami hadapi itu NIB-nya sudah ada Pak, tapi Ya. NIB-nya itu NIB dengan KBLI pendidikan.
Ustadz, kami mau Paham? memasukkan KBLI catering itu tidak bisa masuk di NIB-nya dengan keterangan memang tidak ada dalam daftar KBLI yang boleh masuk dalam yayasan, begitu kurang lebih. Ya, sebentar. Jadi, nah, dengan adanya informasi ini yang ada di pop-up-nya BPJPH, ini berarti memungkinkan pengajuannya jalan dulu, Ibu. Sampai mungkin nanti ada pengumuman lebih lanjut terkait dengan kesesuaian KBLI, Ibu. Baik, Nah, baik, Bapak. ya, nanti kita Iya, akan update terus nih, Bu. Artinya siap. masih ada waktu nih. Dan saya membacanya bahwa BPJPH dengan OSS ini sedang ada sinkronisasi. Sehingga kalau misalkan ternyata itu menjadi persyaratan utama, itu kan berarti proses nggak bisa jalan, ya kan? Oleh karena itu, BPJPH memberikan informasi bahwa kita bisa daftar dulu tanpa NIB. Artinya apa namanya, kita diberikan ruang untuk mengisi waktu, tetapi nanti sampai dengan proses sertifikat halal mau terbit, NIB itu harus sudah jadi. Mudah-mudahan pada saat itu sudah bisa diterima datanya. Baik, Bapak. Terima kasih banyak, Bapak. Ya, Ibu. Ada lagi nih dengan Pak Joko Purnomo. Iya, baik Bapak. Terima kasih sebelumnya Pak. Ya, kalau untuk apabila penerbitan sertifikatnya sudah dilaksanakan Pak, sudah ada sertifikat halal di dapur tersebut, ya kan? Nah, bagaimana dengan SPPG yang melakukan pemindahan yayasan Bapak? Apakah harus kita mendaftarkan ulang kembali untuk sertifikat halal tersebut atau masih berlaku yang sudah kita daftarkan dengan nama yayasan yang lama? Seperti itu Bapak. Baik, jadi kan berarti SPPG itu mendaftarkan ini. Nah, teman-teman, hal ini tentu adalah kasus baru ya, kasus baru. Karena ini kan hanya terjadi di SPPG. Tapi memang apa kondisi yang sedikit tidak terjadi pada umumnya. Nah, untuk ini Pak, saya tidak bisa menjelaskan secara pasti Pak, karena tentu ada dua opsi menurut saya. Opsi yang pertama, sepanjang tidak ada perubahan yang terkait pada aspek syariah dan perubahan bahan produk ruang lingkup, kita bisa pengajuan revisi sertifikat halal, Pak. Itu kan ada opsinya. Ya. Iya, benar. Tetapi saya belum yakin ini bisa berhasil ya. Karena kan saya belum pernah mencoba, kecuali saya pernah mencoba ya. Nah, opsi yang kedua, ya memang ini pendaftaran kembali. Nah, saran saya bagaimana segera menghubungi BPJPH, Pak. Apakah opsi revisi sertifikat halal itu bisa dilakukan? Nah, nanti ada beberapa klausula yang Bapak Ibu harus lengkapi. Apa aja? Jadi, contohnya misalkan surat pernyataan bahwa tidak ada perubahan terhadap ruang lingkup, baik itu produk, bahan, dan sebagainya. Artinya ini hanya berubah pada status kelembagaannya saja. Begitu kan Pak Joko? Iya, benar Pak. Nah, itu segera ditanyakan ya Pak via email. Jadi kita punya data. Nanti kalau misalkan ada kendala boleh kita WA-an aja Pak Joko. Baik Pak, baik. Baik, ada yang mau ditambahin lagi? Nah, terkait ini Pak, penerbitan itu kan biasanya auditor. Kalau kita kan menggunakan LPPOM MUI ya selama ini Pak, kan gitu. Nah, untuk di Aceh kan dia menggunakan LPPOM MPU. Itu gimana ya Pak? Kira-kira. Maksudnya apa? Gimana Eh, Bapak? untuk penerbitan apa? Untuk auditor LPH Pak. Ya, Di Aceh kan biasanya menggunakan LPPOM MUI Pak, apa MPU langsung Pak. oke, Itu biasanya prosesnya seperti apa ya Pak? oke. Jadi yang pertama Bapak, kalau lembaga pemeriksa itu kan sesuai dengan aturan regulasi, Anda dipersilakan untuk memilih. Ada Iya, banyak benar. pilihannya, Pak. Benar Pak. Ya, jadi ada banyak, ada 110. Tapi memang ada yang pratama, ada yang utama. Nah, nanti dipilih. Nah, Ya. kemudian kalau Anda tanya, misalkan sudah menggunakan LP POM MUI, itu pada bagian apa yang Bapak masih bingung?
apa kalau di Aceh itu kan untuk LPH sendiri kan yang selama ini orang pakai dengan MPU. Apakah kita bisa menggunakan yang lain gitu, Pak? Apa tetap harus menggunakan MPU sesuai kanun di Aceh? MPU itu apa? Majelis Permusyawaratan Ulama, Pak. Oh, Kalau Majelis Permusyawaratan Ulama itu kan sidang fatwanya kan? iya, untuk ininya apa LPH-nya juga ada mereka, Pak. Oh, ya silakan. Secara aturan undang-undang, Pak, kita boleh memilih, Pak. Oh, boleh memilih yang lain, Pak ya. Boleh, Siap. boleh. Nah, boleh. Artinya dipersilahkan. Baik, baik, Pak. Tetapi berkomunikasi dahulu, Pak, saran saya. Ya. Baik, Jadi, baik, Pak. oke. Baik, Bapak Ibu sudah siap praktek? Nah, saya mau polling dulu. Ini semuanya masih mengikuti nggak nih? Nggak ada yang hilang kan? Masih, Pak, masih, masih. Aduh, ini yang ada di mana? Ada di luar ini udah pada ngantuk. Kalau belum ngantuk boleh minum kopi ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan Ibu Bapak minum kopi sebentar. Saya mau memastikan kalau Bapak Ibu benar-benar hadir ya. Saya akan bikin polling Bapak Ibu. Sebentar. Gas, Pak. Sebentar Bapak Ibu. Pokoknya kalau ngerjakan si halal itu sambil senyum aja Ibu Bapak ya. Jadi nanti cepat selesai. Tapi kalau nggak senyum ya repot. Sudah memiliki akun halal. Baik, Bapak Ibu, saya mohon dibantu. Saya berkirim di grup, tolong dibantu isi. Nah, ini kalau yang nggak ngisi berarti sedang tidak mengikuti Zoom ya. Jadi, apakah lembaga Anda sudah memiliki akun si halal? Yang pertama, sudah memiliki. Yang kedua, belum. Kalau yang ketiga, kalau Anda mengikuti pelatihan ini sebagai pendamping ya, biasanya dia nggak punya. Nah, silakan. Ini pesertanya ada 70 ya, berarti harus ini. Ibu Dewani Saila Putri, monitor. Ibu Dewani ada nggak? Ibu Dewani? Kalau Pak Zainul Arifin ada? Pak Zainul. Kalau Ibu Dela Aprilia? Pak Zainul masih mengikuti Zoom ya? Oke. Ibu Dela mengikuti? Ibu Dela monitor? Oke. Kalau Ibu Dian monitor, Ibu Dian? Ibu Dian? Ibu Dian monitor? Kalau Ibu Putri Al Zahro?
Yang belum ngisi polling, silakan ngisi polling ya sebelum kita mulai. Ini banyak yang belum ngisi polling, masih belum banyak. Silakan yang belum ngisi polling. Maaf, izin isi pollingnya lewat mana, Pak? Di di ini Pak, di mana? Di WhatsApp. Di grup WhatsApp. Ya, betul. Yang ini kan grup banyak banget nih, Pak. Yang grup yang mana ya? Ini ada Pelatihan PP. penyelia halal UMK 5. Oh ya, terima kasih, Pak. Ya. Oke. Sampai saat ini baru 47. Banyak yang masih belum. Silakan dibantu, dilengkapi. Sambil melengkapi ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu. Kenapa saya kok meminta Ibu Bapak mengisi ini? Jadi nanti saya akan tahu mana yang bermasalah dengan akun Cihala. Baru 35, 37, 47. Silakan yang lain. Dilengkapi, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Kita akan mulai praktek ya. Oke, jadi kita akan praktek ke akun si halal. Bu, ini bukan Bu Rahma, monitor Bu Rahma. Akun si halal adalah akun untuk mendaftarkan sertifikat halal BPJPH, bukan akun yang ke sistemnya Halal Institute ya. Oke, jadi akun si halal itu yang ini Bapak Ibu, yang apa namanya? Alamatnya adalah www.ptsp.halal.go.id. Nah, ini. Kelihatan kan ya Bapak Ibu ya? Nah, ini alamatnya ini. Nah, ini baru berapa ini ya? Ada masih banyak yang belum ini. 30, 48, baru 50. Ada yang belum ngisi, ada yang masih bingung Bapak Ibu. Oke, ini udah ada Ibu Vita ya. Oke. Oke, ini kan kita ada 32 nih yang belum punya. Kalau yang sudah punya nggak ada masalah. Tapi yang belum punya ini yang harus saya panggil. Yang belum punya ada Bu Rahma Kazim. Oke ya. Bu Kartika Rani, dengar saya. Teman-teman, saya boleh, ini maksud saya gini, kenapa kok saya butuh tahu? Agar hari ini semuanya sudah berhasil membuat akun si halal. Karena besok itu akan praktek membuat si halal. Mengupload dokumen di si halal. Di sini ada yang tidak menggunakan laptop, Bapak Ibu? Semuanya menggunakan laptop ya? Baik, kita mulai praktek ya. Jadi yang pertama, tampilan layarnya sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya? Sudah, Pak.
Sudah ya, kita praktek ya. Kalau yang sudah punya, alhamdulillah. Tapi kalau yang belum punya ya. Nah, jadi yang pertama adalah Bapak Ibu tolong semuanya buka browser, apakah itu Chrome ataukah itu yang lain, boleh. Terus membuka halaman ptsp.halal.co.id. Kelihatan nggak nih Bapak Ibu? Kelihatan ya, kita tutup deh. Misalkan. Nah, www.ptsp.halal.go.id. Nah, ini. Nah, nah, tampilannya akan seperti ini. Apakah semuanya sudah membuka ya? Udah, Pak. Oke. Selanjutnya, kalau yang sudah punya berarti kan tinggal login aja. Kalau yang belum punya, maka masuk ke daftar di sini. Ini. Sudah? Klik. Kemudian pilih tipe pengguna. Misalkan apa namanya? Tipe pengguna kan berarti pelaku usaha ya. Pelaku usaha, jangan sampai salah nih. Kalau salah repot nanti ya. Kemudian nanti dirubah apa namanya? Namanya apa? Katakanlah kan menggunakan nama yayasan ya. Misalkan yayasan apa ya? Saya ini contoh saja sih. Yayasan MBG misalkan. Ini misalkan. Kemudian emailnya dimasukkan. Saya coba menggunakan email ya Bapak Ibu ya. Menggunakan email Aldo. Misalkan emailnya saya sebetulnya saya sudah bikin email nih, tapi coba lagi deh. Halal Institute 04@gmail.com. Alamat emailnya nggak boleh salah ya Bapak Ibu ya. Kemudian saya menggunakan 0852 1551 5219. Kemudian kata sandinya apa? Kata sandinya yang mudah saja. Nah, pastikan ya Bapak Ibu ya, tipe pengguna pelaku usaha, kemudian namanya sesuai NIB aja, kalau misalkan sudah punya NIB, kalau enggak dituliskan nama lembaga Anda, ataupun boleh SPPG juga boleh. Terus, apa namanya, ini cuma contoh aja ya, contoh aja. Jadi, contoh misalkan ada apa namanya ini saya katakanlah ini aja, yayasan aja. Yayasan, email, password. Sudah semua Bapak Ibu di sini? Sudah? Belum, Bapak. Bapak mohon izin Oke. bertanya. Ya. Untuk nama, kemudian email, sama nomor handphone itu menggunakan eh, nomor yayasan dan email yayasan atau bagaimana? Mohon petunjuk. Terima kasih. Untuk apa, Bu? Untuk nama, kemudian email dan nomor handphone itu menggunakan nomor yayasan atau nomor siapa begitu Bapak? Mohon Oke, petunjuk. saya sarankan menggunakan nomor yayasan. Tapi menggunakan nomor pribadi pun tidak ada masalah. Sepanjang itu pasti diketahui oleh yayasan ya. Silakan Ibu Bapak, apakah sudah? Kalau pakai punya SPPG gimana, Pak? Boleh, silakan. Klik ya, buat akun ya. Klik. Aduh, udah didaftarin. Ini saya pakai yang apa ya? Hmm.
eh, apa namanya sebentar. Oke, kurang lebihnya seperti ini ya. Eh, apa saya udah punya akun tapi ini saya pengen menunjukkan ke ibu bapak tapi coba sebentar. Oke, selanjutnya nanti dari BPJPH akan mengirimkan nomor token ya, nomor OTP ya, ke nomor yang saya kirimkan. Terus kemudian kirim kode verifikasi. Diklik ya Bapak Ibu ya. Klik. Nanti WhatsApp-nya akan terkirim. Berarti harus konfirmasi dengan yayasan, Pak ya? Ya, sebentar 08521551. Oh, ini salah ini. Saya salah. Jadi ada kesalahan nomor. Gak apa-apa, Bapak Ibu. Kosong delapan dua satu. Sebentar. Izin Pak, Ya, silakan. kalau saya kan sudah punya akun Sia Halal, kebetulan di sini sudah masuk sholat maghrib, bisa izin dulu ke masjid untuk sholat maghrib? Boleh, Pak. Oh, sudah maghrib ya? Iya, di Boleh, Pak. wilayah Boleh, Sulsel. Pak. Silakan, silakan. Siap-siap. Izin Silakan. dulu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Pak. Pak, Bentar, Bapak izin Ibu. bertanya, Pak. Ya, boleh, boleh. Tadi kan ada yang tanyakan terkait dengan verifikasi kode OTP itu kan ada yang melalui nomor WA. Nomor dan nomor WA itu kan punya yayasan. Ya, Apakah kode OTP itu bisa dikirim juga melalui email juga kan, Pak? bisa, bisa, Pak. Bisa. Tetapi memang prosesnya akan sedikit memakan waktu ya. Boleh, Pak, bisa. Iya Pak, dari tadi nggak keluar ini nomor kodenya. Ya, ini sepertinya yang mendaftar agak banyak nih, Bu. Sabar ya, Bu ya. Mungkin server ini kayaknya, Pak. Bapak, maaf, tadi saya udah apa masuk ke verifikasi. Ya. Nah, ini keluar balik lagi ke apa namanya pendaftaran. Gimana, Pak? Oh, kalau berarti Ibu udah berhasil. Tadi itu lagi ngirim verifikasi yang ke email. Ada tulisan sudah berhasil belum? Belum. Oh, belum ya. Kalau coba ini apa namanya agak ini sistemnya sepertinya lagi ada ini. Emailnya tadi menggunakan email SPPG. Kalau misalnya buat akun baru lagi, berarti email SPPG nggak bisa dipakai lagi dong, Pak. Ya, itu harus dimintakan riset memang. Nah, ini terus gimana, Pak? Tadi udah sampai di verifikasi email. Coba Ibu masuk ke login bisa nggak? Login coba ya. Masuk di sini berarti ya, yang Ya, klik register her itu ya. ya. Apa register? Apa enggak login ke ini, Bu? Ke halaman awal. Halaman awal. Ya. Halaman awal itu pendaftaran lagi, Pak.
Bukan, yang halaman awal untuk login pertama kali itu, Bu. Anggap aja akunnya sudah jadi. Oh, coba bentar. Ya, coba. Ini seperti saya nih. Kalau udah bisa login akan tampilnya seperti ini, Bapak Ibu. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa ya. Berarti Berarti itu harus username ini masukkan email yang terdaftar ya? ya, tadi apa sudah masuk tapi itu gagal ya karena mungkin ini sepertinya ada sedikit ini. Ibu punya alternatif email yang lain? Kalau misalnya email mitra, boleh? Boleh, tapi ibu bisa akses itu kan? Oh, gitu. Ya, maksudnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa Ah, ibu, nggak ada masalah. oke, Pak. Berarti Ya, daftar ulang lagi. Kalau misalnya nanti ya. akunnya juga bermasalah lagi, Pak. Berarti kita daftar akun lagi. eh, Coba harus hati-hati nih. Hati-hati ya. Pelan-pelan aja nih. Ini Oke. memang tapi saya juga akan coba sampaikan juga kondisi ini ke IT ya, Oke. problem ini. Heeh. Oke. Coba saya coba dulu ya, Pak. Ya, baik Ibu. Teman-teman yang mau sholat silakan ya sambil kita bikin ini ya. Ini yang belum udah pada bikin ya. Oke, sembari kita belajar nginput, kemarin data yang dari tempatnya Pak Aosep udah didapat belum Bapak Ibu? Udah dilengkapi belum? Yang dari tempatnya Pak Aosep kemarin sudah lengkap belum? Belum, Pak. Sudah, Pak. Ya. Nah, mungkin kan ada yang bertanya-tanya kan, ini data untuk apa sih gitu kan. Nah, sebetulnya Pak Osep itu ingin membantu Bapak Ibu untuk agar apa namanya prosesnya cepat gitu ya. Nah, saya akan coba tunjukkan kenapa kok data itu yang dari Pak Osep itu lebih baik diisi dari awal ya. Nah, kelihatan enggak Bapak Ibu dua layar ini? Sudah, Pak. Sudah kelihatan, Nah, Pak. ini kan yang PTS apa halaman si halal. Nah, dia halaman si halal ini, halaman si halalnya kelihatan ya, teman-teman ya. Kelihatan, Pak, kelihatan. Oke. Di sini ada beberapa menu, ada dashboard. Kalau klik dashboard kan ini halamannya putih ya, nggak kelihatan. Nah, kemudian ada halaman data pelaku usaha. Sebentar saya rubah dalam bahasa Indonesia. Pelaku usaha. Nah, data pelaku usahanya seperti ini, ya kan? Kemudian ada tagihan, ada status permohonan, ada pengajuan self declare, ada pengajuan self declare yang mandiri, kemudian ada pengajuan reguler, di sini juga ada kalkulator biaya, ada invoice, ada submission. Nah, di sini yang akan kita gunakan hanya ada dua nih Bapak Ibu. Yang pertama adalah pelaku usaha, kemudian nanti pengajuan reguler. Nah, ketika kita klik pelaku usaha, tampilannya seperti ini, kelihatan ya. Nah, kenapa Pak Osep itu ingin Ibu Bapak melengkapi data MS Word ini? Ketika Bapak Ibu sudah melengkapi dari awal, kan tinggal copy paste aja nanti. Sampai sini nangkap nggak Bapak Ibu? Jadi Paham, nanti Pak, paham. nama pelaku usaha, copy paste pindah, alamat, copy paste pindah, kabupaten pindah, kalau itu kan pindah. Ini tinggal pindah-pindahin aja. Tapi kalau Bapak Ibu belum lengkap kan agak repot, betul nggak? Lagi lama gitu ya. Betul. Betul. Nah, kemudian data pelaku usaha, kalau udah dilengkapin MS Word-nya, tinggal copy paste aja. Betul nggak? Nah, kemudian aspek legal, sama ya, saya pikir nggak mudah. Terus alamat lokasi dapur atau SPPG-nya tinggal ditambahin. Nah, ketika ini udah dilengkapi, nanti tinggal tambahin. Misalkan kita mau menginput data SPPG ya, Bapak Ibu ya. Klik.
Kalau SPPG itu dalam atau luar negeri? Dalam negeri. Pilih dalam negeri. Nama pabriknya di siapa nih? SPPG apa biasanya? Punyanya Bu Cut Putri Ramadhani apa nama SPPG-nya? Yayasan Saudagar Rakyat Aceh. Oh, nah kalau di nama pabrik ini nanti bukan yayasan, Bu Cut. Namanya SPPG. Apa juga? SPPG-nya apa? SPPG Fajar Asri 1 coba, Pak. SPPG apa, Pak? Fajar Asri 1. Oke, Fajar Asri 1. Misalkan begitu ya. Alamatnya boleh, Pak? Ya, alamat pabriknya Fajar Asri. Alamat pabriknya jalan. Nggak ada jalannya di situ, Pak. Jalan raya kayaknya. Oke, Fajar Asri, terus RT 05 RT 05 RW RW 03. terus Desa Fajar Asri, Pak. Fajar Asri, Kecamatan Seputi Agung, Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah. Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Lampung, kode pos 34166. 34166 Indonesia. Ya. Kemudian ini klik Lampung ya, Lampung. Kemudian kabupatennya Lampung Tengah, Indonesia. Kode posnya tadi berapa, Pak? 34166 ya. Ini ya. Status pabrik punya sendiri, sewa atau lainnya? Status pabriknya apa, Pak? Di situ Milik milik sendiri. sendiri. Iya, milik sendiri. Oke. Kalau sewa berarti lainnya. Oke ya, tambah. Ya, Pak. Klik. Nah, kan udah otomatis ya. Iya. Oke, yuk tambah satu lagi. Misalkan apa namanya? Oh, aduh tadi gabus nih, Pak. Ulang lagi ya. Apa-apa nih nggak usah gugup-gugup. Tadi apa? Fajar Asri. SPPG Fajar Asri 1. Oh ya, SPPD Fajar. SPPD Fajar. SPPG Oh ya, SPPG SPPG Fajar Asri 1. 1. Pak, ini saya percepat aja ya. Misalkan ini Iya. alamatnya Fajar Asri dan seterusnya gitu ya. Terus Iya, Pak. Lampung. Kemudian ininya ada Lampung Tengah. Kode posnya tadi berapa? 34166. Status milik sendiri. Kan klik tambah. Nah, Iya. terus kita nambah satu lagi. Misalkan SPPG apa? Apa lagi nih, Pak? Misalkan dalam satu yayasan ada beberapa SPPG misalkan. Ya udah. Kan satu kecamatan itu, Pak. Coba diisi aja. Misalkan SPPG apa? Dono Arum. Dono Arum. Ya. Alamatnya misalkan Dono Dono Arum Arum juga. gitu ya. Dan seterusnya. Provinsinya masih Lampung ya. Iya. Nah, kemudian Lampung Tengah, kode posnya sama milik sendiri. Nah, ini kan berarti sudah ada dua outlet, nggak usah. Karena kan ini SPPG ya. Nah, nanti penyedia halal, ketika Bapak Ibu sudah dinyatakan lulus, maka data itu ada otomatis di sini. Oh, dia udah terintegrasi sendiri ya, Oh Pak? iya, nanti terintegrasi, Pak. Karena kalau enggak nanti ditolak. Ya, tapi namanya tetap diinput ya, Pak. Jadi Siap. misalkan ya ini 33021922208. Misalkan nomor kontak 08 521 551 5219. Ini misalkan ya, Pak. Ya, Widiantoro, agama Islam, nomor sertifikat saya lupa.
Nama sertifikat saya lupa ya Pak, ini nanti tinggal di saya lupa juga ini nomor SK-nya juga harus diisi ya. Nomor SK kan dari Ibu Bapak ya. 02 tanggalnya hari ini unggah tambah unggah KTP-nya. Ini minimal KTP-nya ya. Nah, setelah itu barulah disimpan ya Bapak Ibu. Makanya data yang dari Pak Osep ini dilengkapi ya. Nah, kemudian setelah itu masuklah ke pengajuan reguler. Nah, Bapak Ibu masih monitor nggak nih? Ajukan layanan. Masih, Pak. Nah, kan berarti baru ya. Baru. Setelah baru nanti ubah pengajuan. Klik. Nah, datanya kan sebetulnya masih sama kalau yang data pengajuan kan sama seperti yang di pelaku usaha ya. Ada nama pabriknya udah diinput, nama penyedia halal. Nah, tadi kan ada pertanyaan, Pak Aldo, kalau mau milih LPH gimana? Nanti di sini ada pilihannya, Bapak Ibu. Nah, banyak. Oh, oh, karena saya belum ini ya, belum isi ya. Ini LPH-nya kok nggak muncul. Harusnya muncul ini. Nah, nanti ini dilengkapi ya. Nomor surat permohonan, misalkan kan dari nomornya 01. Tanggal surat, katakanlah hari inilah ya. Jenis layanan, apa Bapak Ibu nih kalau jenis layanan? Ayo, masih ingat enggak? Kemudian untuk produk MBG ini apa? Makanan, minuman dengan ini ya. Bapak Ibu monitor, Maaf Bapak, saya memotong pembicaraan. boleh Ibu. Ini saya sudah bisa login. Kemudian sampai di laman pilih asal pelaku usaha itu instansi pemerintah atau dalam negeri? Dalam negeri. Dalam negeri. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ya Ibu. Oke, jenis produk, jenis layanan ini ya Bapak Ibu ya. Makanan, kemudian jenis produknya adalah penyediaan makanan, minuman. Nanti kalau salah pilih repot itu. Oke ya. Merek dagang, diisi apa nih? Boleh diisi Nama apa SPPG nih? kayaknya. Kenapa? Nama SPPG ya Bapak? Boleh. Atau misalkan nama lengkap biasanya juga boleh. Kemudian area pemasaran, Kabupaten. kabupaten. LPH, nah ini udah muncul semua nih. LPH Ya, Halal, LPH-nya. Halal Institute. Oh, enggak. Kan Halal Institute kan bukan LPH, Pak. Kami lembaga pelatihan. Dan kita punya divisi pendampingan ya. Nah, kemudian itu sudah aman, Bapak Ibu. Kalau data pengajuan sudah lengkap, dilanjutkan dengan mengisi komitmen dan tanggung jawab. Ini saya tutup aja ya. Pak, yang LPH tadi pilih apa, Pak? LPH-nya, Ibu di mana posisi? Di Pilih Aceh. ya. Nah, Ibu di Aceh ada beberapa LPH, Ibu. Kalau saya di sini nggak boleh merekomendasikan salah satu LPH ya Ibu, karena kami apa bekerja sama dengan semua LPH. Nah, nanti Independen. syarat saya Ibu boleh kontak nanti Japri aja ya Bu. Apa apa Ibu lokasinya di mana? Nanti di sana ada beberapa LPH. Baik, Pak. Ya, di mana Pak? Pak, Bapak mohon izin. Ya. Bentar. Kami sudah mencoba verifikasi kode, sudah mengirim 3 kali akan tetapi belum dapat verifikasi kodenya, Pak. Mohon izin. Nomor WA-nya udah betul Bu. Siap sudah, Bapak. Ditunggu ya, karena ini memang ya itu Bu. Sama Pak, saya juga udah berapa Nah, kali. Iya, Pak. Dari tadi belum. Kayaknya sistem ini kayaknya Pak. Ini sistemnya nih. Pak, saya izin tanya, Pak.
Ya, silakan Ibu. Jadi saya udah punya akun, terus udah bisa masuk, tapi waktu masuk itu yang kayak data pabrik, terus outlet itu nggak bisa diedit, Pak. Ini belum dicantumin. Tadi kan kalau di layarnya Bapak kan ada tanda tambah ya. Ini Ya, di tampilan saya nggak ada, Pak. oke. Coba Ibu berkenan untuk share screen Gimana? sebentar. Mbak Admin, Mbak Risma bisa dijadikan apa biar bisa. Tadi dengan Bu siapa ya? Bu Sufisiana. Tapi maaf, Pak, ini beda laptop, Pak, yang buat Zoom sama masuk ke si Oh, halal. ya, saya pengen tahu kendalanya. Harusnya sih nggak ada masalah sih, Hmm. Bu. Atau nanti kita coba di luar aja ya, di luar sistem ya. Oh iya, Pak. Lanjut teman-teman, Pak, semangat. izin bertanya, Pak. Lanjut, Pak. Boleh. Pak, saya mau tanya, ini kan sudah login kan, Pak? Terus ada tampilan isi nomor induk eh, berusaha. Nah, itu kan sudah diisi, Pak. Lalu untuk kelanjutannya itu langsung kirim atau Ya, kirim, kirim. dikirim, Pak? Ya, Terima kasih, Pak. oke, kita lanjut ya. Setelah data pengajuan lengkap, selanjutnya kita ke menu komitmen dan tanggung jawab. Nah, nanti di sini kan ada tambah. Nah, di sini sebetulnya ada tiga pilihan ya, Bapak Ibu. Kita kan akan mengeklik kebijakan halal, konsep halal haram, sama satu lagi penerapan SJPH. Kemudian tinggal diklik-klik-klik, ya, artinya itu bentuk persetujuan kita. Nah, terus kemudian kita menambahkan data anggota tim manajemen halal. Nah, ada yang tanya, Pak Aldo yang dimasukin ke data manajemen halal siapa aja? Yang pertama berarti SPPI, yang kedua akunting, yang ketiga siapa lagi? Gizi. Nah, nanti ketuanya siapa? Nah, pimpinan puncaknya siapa? Boleh dari yayasan ataupun siapa ownernya. Masukkan di situ. Nah, kemudian Korlap, koordinator lapangan yang ngirim-ngirim, itu perwakilan ada. Chefnya, kan ada 7 tuh. Masukkan salah satu. Dishwasher. Dishwasher kan ada berapa Bapak Ibu? Kalau di tempatnya Ibu Bapak ada berapa? Dishwashernya ada berapa di tempatnya Bapak Ibu? Yang tukang cuci piring. Nah, itu boleh dimasukkan ke salah satunya. Ya. Oke, lanjut. Setelah itu kita masukkan menginput data bahan. Nah, di kolomnya Pak Ausep itu sebetulnya sudah disiapin. Nanti besok kita praktek nginputin daftar bahan ya. Ada daftar bahan macam-macam. Kemudian nama produknya diinput. Ada berapa produk nih, Bapak Ibu? Mungkin ada yang 30, 40. Tapi untuk pelatihan besok maksimal nggak usah banyak-banyak ya. Yang diinput 5 aja boleh lah. Nanti Pak, ditanya. izin tanya, Pak. Ya, Ibu. Kalau untuk di Provinsi Jambi kan dapur sehat MBG belum jalan. Itu saya gimana, Pak? Ibu nggak apa-apa kan diinput dulu. Rencana. Ini apa namanya? Dapur kan saya bukan bukan pelaksana dapur sehatnya, terus penerimanya juga belum, pelaksana di lapangan juga belum dikukuhkan, belum dikumpulkan, belum dirapatkan lagi sama bupati. Jadi benar-benar belum jalan sama sekali gitu. Jadi Oke. gimana? Oke, kalau begitu berarti sifatnya masih draft ya, Bu. Karena Iya, kan heeh. sifatnya masih draft. Nah, Ibu kan tapi sudah punya perencanaan bahan, perencanaan menu, mestinya sudah ada kan? Nah, itu boleh diinput tuh, Ibu. Oke, baik. Ya, Bapak, maaf. Maaf sekali, saya kan dari tadi ketinggalan perkara email tadi, Pak. ya, nggak apa-apa, Ibu Ini Lili. ini saya sudah bisa masuk. Nah, saya sampai
di dashboardnya itu. Ini pengajuannya yang saya pilih, pengajuan yang mana? Pelaku usaha dulu, Ibu. Masuk Pelaku ke pelaku usaha, usaha. oke. Nah, ubah. Gimana? Nah, Ibu lengkapi satu-satu nih profilnya. Sama seperti yang Pak Osep kirimkan itu. Lengkapi alamatnya di mana, Saya penanggung jawab klik sebelah mana ya Pak? Soalnya ini udah ada semua nih profilnya. di pelaku usaha. Ibu klik pelaku usaha. Profil Ya udah lengkap. sudah. Nah, penanggung Mm-mm. jawab udah diisi. Penanggung Penanggung jawab jawab. udah diisi. Sebentar di sini. Oh, belum, masih kosong semua. Nah, lengkapi. Pabrik tambahin. Cara kliknya gimana Pak? Soalnya ada stripnya gitu. Kan ini diubah. Ubah. Di pojok kanan atas ada ubah, Ibu. Kemudian Pojok nanti kanan. Oh, oh, pojok kanan ubah. ya. Terus nanti Mm. dilengkapi. Udah. Oh, gitu. Udah, Ibu. Bapak izin bertanya, Pak. Baik. Silakan, Ibu. Pak, ini kan saya masih dipilih asal pelaku usaha, itu bisa pilih yang instansi pemerintah dalam negeri atau luar negeri, Pak. Ini kami dari SPPG, Di Pak. dalam negeri. Oh, baik, Pak. Terima kasih. Ya, teman-teman yang sudah punya akun si halal bisa update ya di pilihan ya. Selamat Pak, sore, Pak. Pak, mohon Pak mau tanya Pak Silakan. terkait yang dikirim oleh Pak Osep itu kan ada di WS itu kan ada F penyelia halal, yang G itu kan tim manajemen halal. Nah, di situ kan diisi nama-nama di situ. Nah, di situ ada penyelia halal itu posisi tim sebagai ketua. Ya boleh Pak, bisa. Boleh. Nah, nanti terbitnya di situ yang di ini bukan ini ya Pak, bukan ketua dapur MBG itu ya ketuanya Pak. Ketua Kak, di dalam pengajuan SPPG itu kan kalau struktur organisasinya kan ada namanya SPPI, Ya, ada gizi, ada akunting, ada koordinator lapangan, ya Pak, iya. ya kan? Eh, nah, penyedia halal ini di situ sebagai apa Pak? Dari yayasan atau dari SPPG? Saya kan di sini pendamping Pak. Oh, kalau pendamping tidak masuk di dalamnya Pak. Ya, Kalau pendamping itu kan dia di luar sistem ya, ya. gitu Pak. Iya. Jadi kalau Nanti nanti umpama dipilih dia yang dari dalam. penyelia halalnya itu pendamping, berarti di situ nggak dimasukkan dalam tim itu ya Pak. Iya. Nah, pada prinsipnya intinya yang namanya penyelia halal itu ya harus melekat di dalam kegiatan PPH Pak. Gitu. Kalau Bapak memang ditugaskan sebagai penyelia halal ya nggak ada istilah lagi pendamping. Anda berarti memang ditugaskan sebagai penyelia gitu. Oh, Maksud saya ditangkap ya Pak? tangkap Pak, siap. Oke, siap. Sorry, Oke, Pak. ada Apa lagi? mungkin bisa ya mau izin tanya, Pak? Boleh. Ini kan saya sebelumnya sudah mempunyai akun si halal, sudah diisi. Terus sebelumnya itu pernah dipakai penyelia eksternal. Jadi sudah mau mengajukan sertifikasi halal. Saat itu masih bisa eksternal. Terus katanya ada eh, pokoknya aturan baru untuk Perubahan. apa ya penilaiannya itu dari internal relawan SPPG-nya itu. Jadi ini ikut pelatihannya. Jadi di si halal sendiri itu sebagian sudah diisi oleh penilai eksternal. Jadi saya agak bingung Ya. ini di Nggak dalam apa-apa, itu Ibu. udah. Kalau sudah diisi, Alhamdulillah. Berarti rezekinya Ibu. Oh Tapi berarti ini harus disesuaikan dengan kondisi SPBG Ibu. ya Ya. untuk yang tadi di pelaku usaha menu itu saya cek kalau yang profil itu sebenarnya udah tidak bisa diubah ya berarti Pak. Ya, karena itu menginduknya ke OSS ya. Oh iya, jadi sepertinya ini Ya, pakainya tidak yayasan tapi ya, SPPG catering gitu. ya. Jadi kalau yang apa namanya data yang sudah diajukan itu kan di sini keterangannya ada pengembalian ke apa? Saya kurang paham ini ada kayak datanya
dikembalikan ke PU gitu untuk Oh, beberapa iya. yang Oh, udah. kalau itu karena waktu dulu maju terus ditolak ya, dikembalikan Oh, sama BPJPH. Karena ada persyaratan yang tidak memenuhi, mungkin salah satunya penyedia halalnya ya. ya sepertinya gitu. Oh, Ya, berarti nanti itu berarti nanti harus diganti Ibu. bagaimana Pak? Berarti nanti penyedia halalnya harus digantikan Ibu. Oh, berarti untuk data bahan-bahannya itu Ya, sesuai atau mungkin ada ya, tambahan? penolakannya apa tulisannya? Bagaimana? Penolakannya dari BPJPH tulisannya apa, Bu? Hmm, bentar. Coba dikirimkan ke saya boleh? Apa share screen bisa Pak? Boleh, share screen ya. Saya izin share screen ya. Ibu Bapak yang lain semangat ya. Akun si halalnya harus bisa selesai malam ini. Karena besok harus sudah untuk praktek. Oke, siap, Pak. Semangat ya Bapak Ibu ya. Udah ada Baik. fasilitator pendampingnya masing-masing kan? Eh, Apanya, Pak? itu fasilitator pendampingnya itu yang di grup kecil tadi, Pak. Ya, Oh ya, eh, ah. sini ada yang belum tahu fasilitator pendamping nggak nih? Namanya belum tahu tapi sudah tahu kalau di Oh, grup ada. harus tahu. Karena Oke, nanti malam kan yang bersangkutan akan membantu Ibu Bapak. oke, baik, Pak. Semangat, semangat. Mbak Ibu Ningsi udah bisa share screen. Sepertinya harus di approve dulu dari hostnya. Mbak Apa saya? Mbak Mbak Risma monitor minta izin Bu Ningsi bisa untuk share screen. Sudah, Pak Aldo. Oh ya, sudah Ibu, silakan Ibu. Ya. Ini udah masuk apa belum ya Pak? Sudah mulai sebentar Ibu, ditunggu. Nah, Bapak Ibu, tolong diperhatikan nih, ada contoh. Duh, nge-lag. Nggak apa-apa. Grup kecil, apakah ya bisa di-share? Nanti Pak Osep akan share ya, Bu, di grup ya. Kontaknya juga ya. Apakah bisa pengajuan banyak dapur dalam satu yayasan? Bisa. Apa Tadi enggak saya ya Pak ini? eh, di tempat saya belum tampil, Bu. Kalau di tempat teman-teman gimana? Belum, Pak, belum. Belum, Pak. Mungkin sinyal mungkin. Apakah nama dapur boleh menggunakan nama saja? Boleh. Itu kan nanti nama boleh sesuai dengan datanya Ibu ya. Bapak, saya mau tanya. Mungkin kalau mau Boleh. disambung. Gini, Pak, apa namanya? Saya masukkan kode pos untuk dapur itu Tanyaan kan teman-teman dulu dua ini tiga sekarang delapan diangkat sini. delapan. Tapi ini di sini cuma sampai apa sampai 7 doang, Pak. Nggak bisa ditambahkan. Gimana, Pak? Apanya Bu yang nggak bisa ditambahin? Ini kode posnya. Kode pos Nggak. saya kan 3238 Oh, 8. Tapi di sini nggak ada, Pak. 32387 sampai stop di situ. berarti di akun diisi halalnya error atau bagaimana itu? Mau Bukan diketik nggak error, bisa kurang gimana ya. dong, Pak? Coba diketik Gimana, bisa Pak? nggak, Bu? Diketik Nggak bisa bisa nggak? diketik. Nggak bisa diketik, Pak. Coba di capture Bu. Kirim ke saya biar saya juga izin laporan juga. Oke, oke, oke. Ya, Pak, saya izin bertanya, Pak. Oke, ya silakan. Ini Pak, punyanya Bu Ningsi kok nggak tampil-tampil ya? Oh ini udah ya gimana? Pak, tadi kan saya udah masukin untuk NIB, tetapi di sini Ya, nomor status NIB sudah didaftarkan, tapi sebelumnya saya belum pernah daftar, Pak. Terus itu gimana, Pak, I- solusinya? Ibu pernah meminta bantuan orang lain untuk daftarin enggak? Ini berarti sudah ada yang menggunakan. Oh, kalau saya sih belum tahu ya, Pak, karena di sini saya statusnya sebagai ahli gizi. Cuma saya belum tahu kalau mitra saya sudah mendaftarkan atau Coba belum gitu. nanti Ibu koordinasi ya.
Baik, Pak. Teman-teman yang sudah menggunakan NIB ini siapa ya? Mohon diinfo gitu. Oh iya, baik, Pak. Nanti saya infokan ke mitra saya ya, Pak ya. Ya, Ibu. Ya, baik. Nanti Terima kalau kasih, itu Pak. cancel. Oke, sebentar Bu Ningsih. Saya mau studi kasusnya menggunakan punyanya Ibu Ningsih ya. Jadi naik ke Ibu Ningsih, naik kan ini data pelaku usaha. Coba turun ke bawah Bu Ningsih. Nah, itu kan ubah pengajuan coba. Ini kan status ya, Ibu Ningsih ini ditolak tuh. Kenapa coba dikembalikan ke PU? Kenapa itu? Untuk dapur SPPG harus berasal dari tim internal. Oh, berarti coba ke bawah, data penyedia halalnya harus diganti karena nggak boleh didamping ibaratnya nggak boleh difasilitasi dari lembaga lain. Penyedia halalnya betul-betul harus dari dalam internal SPPG. Nanti tinggal dirubah aja, Bu. Coba, Bu, masuk ke pengajuan reguler. Statusnya seperti apa? Ke pengajuan reguler, Ibu. Yang ini. Sebentar, Pak. Ini, ya. Ya, yang ini ya. Nah, pelatihan ini tujuannya adalah agar datanya Ibu Bapak bisa dimasukkan ke sistem ini. Coba, Ibu berarti masuk ke penyediaan makanan, minuman, dan pengolahan. Geser ke kanan. Yang nomor 1. Ya. Yang nomor 1. Nah, ini nomor 1 yang dikembalikan. Klik tanda panahnya, klik. Nah, kemudian ubah pengajuan. Ke bawah. Nah, itu ya. Terus ke atas. Udah, nama penanggung jawab udah oke. Pabriknya udah oke. Terus apa lagi? Outletnya dikosongin. Penyedia halalnya ya. Nanti berarti kalau sertifikat pelatihan ini sudah terbit, Ibu masukin data penyedia halal di sini. Dan nanti akan sama. Oke. Naik ke atas, Bu. Kita cek satu-satu ya. Kemudian pindah ke menu kriteria pertama. Naik ke atas, mana? Komitmen dan tanggung jawab. Nah, oke. Datanya udah diinput ya. Ini cuma ada 2 ya, Bu. Penyedia halal sama tim. Grup perkenalkan diri. Nah, Bapak Ibu, untuk SPPG, tim manajemen halal ini ada baiknya. Ini saran saya. Yang diinput tuh SPPI-nya diinput, ahli gizinya diinput, akuntingnya diinput. Kemudian kan ada korlap, koordinator lapangan yang nanti dia bertanggung jawab pengiriman. Nah, pada prinsipnya adalah tim manajemen halal adalah perwakilan dari setiap divisi yang terlibat dalam kegiatan PPH. Oke ya. Next, bahan. Ini kita waktunya sepertinya udah ini ya. Nanti besok akan dibahas detail. Daftar nama bahan ke bawah terus, udah diinput semua, oke. Kemudian ada nama produk ke bawah lagi, Bu. Nama produk udah, ayam bakar, ayam geprek, ayam crispy, oke. Catatan pembelian. Maaf Aldo, Oh iya, Pak, saya. sudah 17.33. Oh iya, siap. Tapi nampaknya memang yang disampaikan Pak Aldo sekarang ini sudah masuk yang akan disampaikan besok Pak Aldo. Ini Ya, memang siap. lebih maju ini, nggak apa-apa. Ya. Baik, oke, teman-teman. Saya ini nanti nggak usah khawatir, secara detail akan cuma memang saya ingin memberi gambaran bahwa kurang lebih form yang dikirimkan oleh Pak Osep itu mempermudah teman-teman. Jadi kalau ini banyak yang belum menyiapkan, malam ini disiapkan. Kenapa demikian? Besok nanti tinggal input, jadi besok nggak mikir gitu ya. Nah, tadi saya coba menunjukkan data-data seperti itu. Boleh Bu Ningsi ditutup dulu, Bu Ningsi. Bapak Ibu, dari total peserta, ini saya akan akhiri. Ini PR-nya masih banyak ya. Jadi hampir 50% itu belum memiliki akuntansi halal. Ya.
Sehingga saya berharap malam ini tolong saya juga standby, nggak usah khawatir. Cuman nanti kalau saya karena bukan fasilitator pendamping, teman-teman tanya di grup, nanti saya akan baca. Nah, akun si halal itu bisa dibuat atas nama yayasan ataupun atas nama SPPG, nggak ada masalah. Ya, dan nanti tolong dibuat. Kalau ibu bapak nanti ada kendala, bisa tanya fasilitator pendamping. Nanti Pak Osep akan mengirimkan ulang kontak si fasilitator pendamping, atau berdiskusi di grup juga nggak apa-apa, di grup besar ya. Nanti saya coba lihat kendalanya apa sih, gitu ya. Mungkin itu teman-teman. Jadi di sesi ini harapannya adalah semua sudah punya akun si halal. Insya Allah kalau nanti sudah, besok akan dipandu detailnya. Demikian Bapak Ibu, saya mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan proses ini bisa selesai, bisa segera lulus. Kenapa kalau nggak lulus? Ini pertanyaannya. Kenapa teman-teman harus fokus? Karena nanti pengajuannya akan ditolak seperti Bu Ningsih itu. Nah, Bu Ningsih, kalau Bu Ningsih nggak lulus, berarti pengajuannya nggak bisa lanjut. Karena data penyelia halal itu harus berasal dari SPPG. Nah, kalau teman-teman tidak segera lulus, menunda-nunda dan sebagainya, artinya teman-teman tidak bisa segera proses sertifikat halal. Oleh karena itu, harapannya tolong malam ini serius bikin akun si halal, besok praktek, sehingga fasilitator pendamping besok bisa langsung menilai dan semua dinyatakan lulus. Nah, demikian. Saya terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aldo. Bapak Ibu sekalian, sudah jelas ya. Jadi tadi Pak Aldo mengajarkan, membimbing kita untuk Bapak Ibu membuat akun Syalal. Tapi mungkin sampai dengan sore ini ada yang belum selesai. Silakan Bapak Ibu melanjutkan malam ini membuat akunnya. Biar besok Bapak Ibu melanjutkan ke step selanjutnya. Karena targetnya sampai dengan sore ini Bapak Ibu sudah membuat akun sampai dengan data